Setelah Minet menjelaskan tentang teknologi super sampling dari dua raksasa pabrik CPU, kini saatnya membandingkan di antara keduanya. Sedikit ringkasan, super sampling adalah teknologi untuk upscaling resolusi sehingga kinerja tidak terlalu berat dan tetap menghasilkan grafik quality yang baik. Video lengkapnya dapat kamu tonton di sini. Nah, saatnya kita bandingkan teknologi siapa sih yang lebih unggul. Hal ini juga kita bahas sedikit di episode sebelumnya, yaitu kompatibilitas. Tapi sebelum itu, saat video ini dibuat, ternyata Intel juga hadir dengan ARC dan XeSS sebagai upscalernya. DLSS dari Nvidia memiliki kompatibilitas yang sedikit kurang luas dibandingkan FSR dari tim merah. Bahkan XeSS dari tim biru bisa memiliki kompatibilitas yang lebih baik dari tim hijau. DLSS hanya mensupport seluruh generasi RTX, mulai dari RTX 2060, RTX Titan, RTX 3060, hingga RTX 4090. Tidak cukup banyak pilihan, karena sepertinya Nvidia hanya berfokus pada pengalaman menggunakan ray tracing yang lebih nyaman. Sehingga GPU yang dapat disupport hanya 4 generasi paling baru. Sedangkan dari tim merah yaitu FSR dapat mendukung lebih banyak generasi graphic card mulai dari series RX 460, series RX 500, Radeon Vega, Radeon 7, Radeon RX 5000, dan yang terbaru adalah RX 6000 dan RX 7000 series. Bahkan Radeon juga memberikan kompatibilitas untuk GPU dari kompetitor. FSR dapat digunakan oleh seri Nvidia dari seri 10, seri 16, RTX 20, RTX 30, hingga yang paling baru tentu saja RTX 40. Termasuk juga Intel Arc yang dijanjikan juga akan didukung oleh FSR. Lalu XeSS dari tim biru mensupport GPU dari Nvidia dari seri 10 hingga seri yang paling baru seri 40. Dan mendukung GPU dari Radeon dari seri RX 5000 hingga seri yang paling baru RX 7000. Dan tentunya mendukung GPU dari Intel Arc. Sudah jelas ya mengenai kompatibilitas, FSR jadi juaranya. Meskipun XeSS juga mendukung GPU generasi lama dan GPU dari produsen lain, FSR menjangkau lebih banyak GPU yang dapat didukung. Oh iya, ngomong-ngomong soal mendukung, Citranet sangat mendukung kamu untuk memberi kemudahan dalam berinternet di rumah. Gimana enggak? Paket baru Citranet sekarang itu sudah up to 50 Mbps dengan harga hanya 240.000 per bulan. Ingat ya, up to 50 Mbps cuma dengan 240.000 per bulan. Selanjutnya yang akan kita bandingkan adalah kompatibilitas super sampling ini pada berbagai macam game. DLSS sudah mendukung digunakan di game-game seperti Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Control, Death Stranding, dan Nvidia memberikan klaim akan hadir di 400 games. Sedangkan dari tim Radeon, FSR sudah mensupport game-game kelas atas juga, seperti Deathloop, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Dota 2, Horizon Zero Dawn, dan masih banyak lagi. Namun, untuk kedepannya, FSR akan mengklaim mensupport kurang lebih 300 game. Dan XeSS mengklaim mensupport setidaknya 100 lebih games. Apakah ini berarti kemenangan telak dari sisi DLSS? Untuk sekarang, iya. Karena sepertinya kompatibilitas game ini akan dapat berkembang secara beriringan di masa mendatang. Selanjutnya, dari segi kualitas, siapakah yang lebih unggul? Ini dikarenakan DLSS, XeSS, dan FSR menggunakan metodologi upscaling yang berbeda. DLSS dan XeSS menggunakan metode Artificial Intelligence dalam menentukan dan memprediksi gambar yang akan di-upscaling. Sedangkan FSR menggunakan perhitungan algoritma kompleks dalam menentukan atau memprediksi pixel yang perlu diproduksi ulang. Pada awal kemunculannya, kualitas gambar yang dihasilkan oleh DLSS kalah telak dengan FSR. Namun, karena DLSS menggunakan metode deep learning yang dipelajari oleh AI, DLSS versi 3 sekarang menghasilkan gambar yang jauh lebih baik ketimbang FSR.
DLSS menggunakan AI yang ditenagai oleh Tensor Core milik NVIDIA dan Neural Network Integration. Mungkin itulah kenapa DLSS hanya dapat digunakan eksklusif oleh pengguna NVIDIA saja. Nah ini nih, menariknya XeSS dari Intel juga menggunakan metode yang sama dengan DLSS. XeSS juga menggunakan AI, tapi bisa juga digunakan oleh GPU dari merek lainnya. Apabila kita rangkum dan pilih siapa yang jadi pemenangnya, menurut Minet, pemenang pertama adalah DLSS, XeSS, barulah FSR. Secara keseluruhan, DLSS mampu menghasilkan upscaling yang lebih rapi dengan gambar yang tajam. Sedangkan XeSS menghasilkan gambar yang rapi, namun hasilnya kurang tajam. Sedikit-sedikit blur gitulah. Sedangkan FSR sendiri menghasilkan gambar upscaling yang kurang rapi. Namun, kesederhanaan teknologi yang diadaptasi oleh FSR memberikan dampak yang baik juga untuk GPU-mu. Beban kinerja yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi sehingga untuk saat ini FSR kerap kali menghasilkan penambahan FPS yang lebih banyak dibandingkan DLSS. Dan ingat, FSR menggunakan keleluasaan bagi para pengguna GPU dari berbagai merek. Tapi jangan lupakan juga XeSS yang juga memberikan kompatibilitas yang cukup luas dengan upscaling gambar yang cukup baik. Sampai jumpa di Bahas Tech episode selanjutnya dengan bahasan-bahasan teknologi yang menarik. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, atau boleh juga tuh dinyalain loncengnya supaya kamu tahu kalau Citranet punya video baru. Dah. Oh iya, ingat ya, 50 Mbps, up to 50 Mbps, cuman 240.000. Dah.